Halo Sobat Bepom. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tata cara pengajuan dan persyaratan Special Access Scheme SAS obat. Yuk kita simak video berikut ini. Pertama-tama, klik ibpom.pom.go.id, lalu kita akan masuk ke laman aplikasi. Untuk dapat menggunakan layanan aplikasi iBPOM, pemohon baik itu perusahaan dan non-perusahaan wajib mendaftar dan melakukan registrasi data. Untuk pemohon dari perusahaan diwajibkan mengisi nomor induk berusaha, nama perusahaan, NPWP, jenis angka pengenal impor, jenis usaha, alamat perusahaan, kode pos, koordinat alamat, email perusahaan, dan nomor telepon. Selain itu, pemohon diwajibkan mengisi data gudang, penanggung jawab layanan ekspor impor Badan POM, dan data login yang ditujukan kepada Direktorat Registrasi Obat. Dan terakhir, pemohon diwajibkan untuk mengupload dokumen persyaratan seperti yang tertera sesuai dengan jenis usaha. Lalu, untuk pemohon dari non-perusahaan diwajibkan mengisi nama, NPWP instansi, alamat, kode pos, koordinat alamat, email, dan nomor telepon. Dan pemohon diwajibkan untuk mengupload dokumen persyaratan yakni berupa NPWP instansi. Setelah semua data terisi dengan baik dan benar, maka pemohon diwajibkan untuk membaca user agreement dengan seksama dan teliti. Bila pemohon sudah menyetujui seluruh persyaratan yang diajukan oleh Badan POM, silakan centang checkbox persetujuan, kemudian masukkan kode yang tertera dan klik tombol submit. Setelah submit registrasi akun iBPOM, mohon menunggu hasil evaluasi registrasi akun dari evaluator. Apabila registrasi akun berhasil, maka pemohon akan menerima email konfirmasi akun melalui email yang didaftarkan. Tata cara pengajuan SAS melalui iBPOM. Pertama-tama, klik ibpom.pom.go.id, lalu kita akan masuk ke laman aplikasi. Lalu login aplikasi, masukkan username, password, serta security code yang tertera. Setelah masuk ke halaman utama, klik menu utama, lalu pengajuan impor, dan pilih pengajuan baru. Setelah masuk ke laman pengajuan SAS, pada data pemberitahuan, pilih jenis komoditi sesuai produk yang diajukan. Terdapat 6 jenis komoditi yang dapat dipilih, yakni obat, bahan tambahan obat, bahan baku pembanding, analisis laboratorium, dan vaksin. Lalu, pilih jenis dokumen impor, dan untuk jenis surat, pilih Special Access Scheme. Dan pada kantor BPOM, pilih Badan POM. Kemudian, pilih peruntukan komoditi yang diajukan, isi tujuan penggunaan dan tujuan pendistribusian. Pada data importir telah terisi secara otomatis sesuai dengan data pada saat registrasi akun. Pada data eksportir, isi nama dan alamat, serta pilih negara asal eksportir sesuai dengan dokumen invoice yang dilampirkan. Pada data pelabuhan dan alat angkut, pilih pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan isi nama alat angkut dan nomor alat angkut sesuai dengan dokumen invoice yang dilampirkan. Dan yang terakhir, untuk data penanggung jawab telah terisi secara otomatis sesuai dengan data pada saat registrasi akun. Setelah semua data terisi lengkap, klik halaman berikutnya. Pada laman detail pengajuan SAS, pemohon perlu mengisi detail barang, dokumen pelengkap, dan upload detail barang. Pada detail barang, pemohon perlu mengisi nama produk yang akan diimpor sesuai dengan dokumen invoice atau COE yang terlampir. Pengisian nama produk dapat ditulis secara manual ataupun dipilih berdasarkan list yang tersedia. Kemudian, pilih HS Code sesuai BTKI 2022. Serta memilih kemasan dan satuan sesuai dengan informasi yang tertera pada packing list dan invoice. Pada data produsen, pemohon perlu mengisi nama,
alamat, dan pilih negara asal produsen sesuai dengan COA dan GMP yang terlampir. Pada data detail batch, isi kurs terlebih dahulu sesuai yang tertera pada dokumen invoice. Lalu isi nomor batch sesuai dengan COA, isi jumlah kemasan, jumlah satuan, dan harga satuan sesuai yang tertera pada dokumen invoice. Kemudian, upload dokumen persyaratan berdasarkan jenis komoditi dan peruntukannya yang tercantum pada Peraturan Badan POM Nomor 30 Tahun 2022 mengenai pemasukan obat dan bahan obat melalui mekanisme jalur khusus. Setelah seluruh dokumen persyaratan terupload, klik simpan detail barang. Lalu, pada data dokumen pelengkap, upload data dokumen seperti invoice dan packing list, serta dokumen lainnya yang dibutuhkan. Setelah dokumen pelengkap terupload, klik simpan dokumen pelengkap. Apabila seluruh data telah terisi, maka klik preview pengajuan dan pemohon dapat memeriksa kembali data pengajuan SAS serta dokumen persyaratan yang terupload. Apabila pengajuan sudah lengkap, maka pemohon dapat melakukan kirim data. Pemohon akan menerima billing ID pembayaran dan surat perintah bayar yang berlaku selama 10 hari kerja. Apabila pemohon belum melakukan pembayaran, maka permohonan dianggap batal dan dihapus dari sistem. Apabila pengajuan SAS telah memenuhi syarat, maka pemohon akan mendapatkan 2 surat persetujuan SAS, yakni surat rekomendasi SAS dan surat keterangan impor. Untuk mendapatkan dokumen surat persetujuan SAS, klik menu utama, klik pengajuan impor, dan klik rekomendasi. Pilih rekomendasi SAS yang diperlukan dan klik preview. Pada bagian paling bawah, terdapat tombol print preview dan dokumen surat persetujuan SAS dapat diakses. Untuk mendapatkan dokumen surat keterangan impor, pilih rekomendasi SAS yang diperlukan, kemudian klik cetak surat keterangan dan dokumen surat keterangan impor dapat diakses. Tata cara pelaporan realisasi SAS melalui e-BPOM. Setelah login aplikasi, klik menu utama, pengajuan impor, dan klik realisasi SAS. Realisasi SAS digunakan untuk pelaporan realisasi distribusi, realisasi penggunaan, dan berita acara pemusnahan obat atau bahan obat. Pada laman realisasi, pilih nomor rekomendasi SAS lalu klik realisasi. Pada tabel detail barang, input jumlah produk yang telah didistribusikan atau digunakan pada kolom realisasi. Kemudian isi keterangan realisasi berupa penggunaan, catatan ketidaksesuaian, dan upload laporan penggunaan. Setelah data dan dokumennya terupload benar, maka klik simpan. Setelah pelaporan realisasi selesai, maka akan kembali ke laman realisasi dan dapat dilihat kembali realisasi dan sisa produk. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami melalui email, nomor telepon, dan nomor WhatsApp yang tercantum. Terima kasih.